Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading atau pilih kartu. Kali ini temanya tentang apa yang menantimu setelah pandemi ini berakhir. Aku akan tarik tentang love life kalian juga nanti. Jadi ini pilih di antara 3 pilihan. Ada infinity symbol, ada crown, ada the star. Di sini ada stone warna biru, ungu, sama warna kuning. Pilih salah satu, gunakan intuisi kalian. Dan aku harus mengingatkan bahwa kalau ini adalah general reading. Jadi energi general reading itu bisa resonate, bisa tidak, dan energinya bisa vice versa kalau aku membacakan soal percintaan. Oke, nanti juga aku akan tarik tentang apa yang akan menanti kalian. Terus tentang message-nya dari tarot card, dari universe, dan love life kalian gimana. Lalu the outcome, oke? Kalian bisa pilih salah satu. Tada! Jadi aku akan mulai dari infinity. Oke? Ini untuk yang memilih infinity, it's actually akan yang menanti kamu ke depan tentang cara pandang kamu akan lebih dewasa lagi. Jadi menambah ilmu. Okay. Spirit guide, angel, divine power, or light guide and goddesses, please bless this reading. I'm listening my ego so I can speak the truth. What is the energy that's waiting them in the future after this whole situation ending? Okay, give me 5 cards on what major energy message for them. What is waiting for them in the future? Ada the Tower. Okay, ada 5 of Cups, ada Justice, ada 2 of Pentacles, dan ada Queen of Cups. Jadi yang menunggu kalian adalah cara pandang yang berubah. Yang aku bilang, kamu akan bertambah dewasa. Saat kamu bertambah dewasa, itu cara pandang kamu berubah, pengetahuan kamu berubah, dan kamu akan jadi semakin kuat. Di sini juga another infinity symbol. Jadi journey, perjalanan yang panjang, tapi kamu sudah mempunyai bekal. Bekalnya apa? Bekalnya itu tentang pemahaman hidup kamu sudah semakin kuat. Terus kamu akan semakin lebih calm, lebih tenang, lebih damai dalam menghadapi situasi apapun, kebahagiaan, atau yang gimana-gimana. Itu akan lebih mature, lebih dewasa, lebih bijak gitu. Di sini ada justice, ada keadilan. Apapun yang terjadi di masa lalu, duar, nanti keadilannya akan terjadi saat setelah pandemi itu berakhir. Jadi kalau justice juga tentang suatu kebaikan yang kamu tanam di masa lalu, akan ada hasilnya gitu. Dan it's about journey. Jadi disuruh banyak bikin plan about moving forward, secara energi moving ke depan. Akhirnya kayak yang lama ditinggalkan, yang tidak sesuai sama kamu ditinggalkan, masa lalunya yang memang memberatkan kamu tinggalkan gitu. Lalu juga ada journey soal perjalanan, memang perjalanan. Jadi kamu ada yang punya kesempatan untuk melakukan perjalanan jauh dari tempat kamu sekarang. Karena ada si ship ini kan di belakangnya dibawa sama ombak. Jadinya kalau ombak kan tentang sesuatu yang ranahnya luas. Bisa perjalanan memang yang menuntun kamu ke karir kamu, ke takdir kamu, ke seseorang. Yang penting ada perjalanan di sini. Dan ini kalau ada air, kemungkinan besar memang soal kamu dapat dituntun bertemu sama pasangan hidup. Karena air tentang what you're feeling. Jadi ini juga ada fulfillment di perasaan kamu. Ada
apa ya, kamu merasa segala sesuatu yang kamu inginkan terpenuhi gitu. Oke, apa yang terjadi di after pandemi? Oke, cara pandang udah pasti berubah. Fondasi yang kemarin yang menjadi tumpuan hidup kamu berubah juga, dan itu membuat kamu banyak kontemplasi, banyak memikirkan lagi jalan ke depannya. Lalu di situ kamu bisa bertindak tegas, intinya jadi lebih kuat. Oke, lalu di sini juga ada sesuatu yang tadi tidak seimbang akan seimbang. Jadi mental kamu akan lebih balance, dan ada 2 pilihan di nantinya, di kedepannya. Ini kalau aku tarik soal pekerjaan, nanti ada 2 pilihan soal pekerjaan yang akan datang ke kamu. Kalau about love life, there's 2 choice, ada 2 pilihan juga. Pilihlah salah satu, karena salah satunya memang membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Jadi the Queen of Cups, jadi seorang yang memang berhasil mengarungi kehidupan. Okay. What will happen after this situation ending? What is waiting for them? Peluang, pintu untuk mempunyai kebahagiaan, celebration, happiness, awal mula baru. 5 of Wands. Okay. Ada 3 of Pentacles, 8 of Wands, ada 7 of Wands, ada the 7 of Pentacles sama double confirmation tentang justice. Apa yang akan menantimu itu sebenarnya akan ada selebrasi, kebahagiaan, perayaan. Sebuah perayaan itu untuk menggabungkan kamu dengan energi orang lain agar menggabungkan energi. Jadi ini kan membangun. Jadi itu ada beberapa dari kalian yang membangun sebuah bisnis bersama sama teman. Terus juga ada yang memang kesempatan untuk bertemu kembali sama seseorang, karena itu ada energi the Fool. Jadi ship-nya itu tinggal dinaikin, jadi ada jalan kemanapun yang kamu mau, itu ada jalannya. Di situ juga ada soal gathering, soalnya ada perkumpulan. Jadi kemungkinan apa yang menunggu kamu itu kayak kamu akhirnya bergabung dalam sebuah aku bilangnya gimana ya, ini it's not organization sih, it's lebih kayak kamu itu kayak ada tempat kamu punya tempat spesial di dalam lingkup masyarakat gitu. Oke. It's not for everyone, karena ada beberapa juga yang memang gabung sama organisasi tertentu. Karena ini ada perkumpulan. Jadi apa yang menunggu kamu adalah kamu akhirnya berkumpul sama orang-orang yang memang sefrekuensi sama kamu gitu. Selebrasinya ini lebih seperti ada yang simpelnya ketemu sama teman-teman lagi. Pintunya yang terbuka itu kamu sebenarnya sudah mempunyai kestabilan untuk maju. Jadi jangan takut untuk maju, karena the Fool walaupun dia energinya, kadang the Fool kan suka naif, tapi dia kan tetap aman karena ada di atas si sapu terbang ini. Jadi dia nggak jatuh kalau dia nyemplung.
atau dia terjun dari jurang, dia nggak akan jatuh karena dia dibawa sama sapu terbang kan. Sudah ada security-nya, udah ada keamanannya. Di situ juga di depan sana lagi-lagi tentang ada keadilan yang akan diberikan ke kamu. Keadilan dan balance. Ini antara kehidupan kamu, kebaikan, ini ada sisi hidup kamu, sisi diri kamu yang kan setiap manusia ada positif negatif, ini akan lebih balance. Terus memetik hasil dari segala kerja keras yang kamu tanam. Jadi ada Seven of Wands juga yang kemarin-kemarin energinya juga kayak tidak ngedukung kamu. Ini kamu akan kayak di shifting. Jadi kamu berada dalam situasi yang energi banyak orang gak mendukung kamu lagi, energi negatif deh pokoknya. Akhirnya kamu kayak udah punya keyakinan kuat untuk meninggalkan energi tersebut. Lalu saat kamu moving, saat kamu berpindah dari energi yang tidak mendukung, saat kamu berpindah, ini langsung banyak yang langsung semua orangnya satu frekuensi, mendukung semua gitu. Jadi apa yang akan menunggu kamu itu sebenarnya kamu akan lebih disupport lagi sama orang-orang baru yang ada dalam hidup kamu. Oke. Aku bakal tarik message-nya from the universe. Message from the universe. Ada Ten of Wands. Ada Ten of Pentacle. Ada Eight of Pentacle. Sama ada Five of Pentacle. Oke, kalau kamu membutuhkan bantuan akan ada yang membantu kamu dan kamu juga punya kemampuan untuk membantu orang lain. Lalu ada Eight of Pentacle yang artinya kamu punya abundance, punya kenyamanan soal finansial. Jadi apa yang menanti kamu di depan adalah kamu akan secure, kamu akan aman. Kalau kata alam semesta sih gitu. Ada Ten of Pentacle, ini juga tentang keamanan. Saat kamu sudah melepaskan semua beban, ya memang kayak itu udah bukan untuk kamu lagi. Kamu udah nyadar itu energinya kayak kamu ada dalam situasi, aduh ini kok aku gak nyaman, kayak gini. Itu kayak udah warning buat kamu pergi dari situasi tersebut, pergi dari bisa orang, bisa karena individu, atau memang ini comfort zone kamu udah kelamaan udah kelamaan di dalam, intinya kamu udah kelamaan dalam kotak, kamu harus keluar dari kotak tersebut gitu. Oke, what else message-nya? Karena abis kamu keluar yang tadinya terperangkap, kamu udah masuk ke dalam suatu energi yang akhirnya ngelindungin ini aman-aman. Jadi kalau about greens, about money, finance, karir, ini akan aman gitu. Aku ngeliat banyak green di sininya. Jadi kalau hijau-hijau itu tentang money, finansial, karir yang kamu tanam akan tumbuh. Karena kalau green itu pasti tentang sesuatu yang natural, tumbuhnya juga secara natural karena memang kamu udah kerja keras, akan ada hasil. Di sini juga ada pouch warna merah yang artinya kamu udah punya passion tentang apa yang akan kamu lakukan dalam hidup. Kamu sudah punya gairahnya, kamu udah punya powernya dalam pekerjaan kamu itu. Oke. Ada Seven of Pentacle. Oh, ini Seven of Pentacle. Kalau di sini lebih kayak kamu akhirnya bisa Ada another tower. Oke, bisa keluar dari situasi
kamu punya caranya sendiri, punya strategi sendiri sebenarnya nanti, karena ada knowledge kamu, ada pengetahuan kamu yang bisa membantu kamu membuat strategi untuk keluar dari situasi di sour moment itu. Jadi kamu akan aman-aman aja, karena juga ada Ace of Wands, ada awal mula baru. Ini Ace of Wands-nya bagus banget, akhirnya ada gairah yang tumbuh dalam hidup kamu mau melakukan apa, kamu punya pendiriannya, kamu punya kekuatannya. Karena kalau ini ada opportunity, ada peluangnya ini bagus, karena ini memuaskan hati kamu, memuaskan si passion kamu ini, gitu. Lalu, kalau si Page of Cups ini lebih seperti, akhirnya tuh kalau soal percintaan kamu sadar nih, kamu tidak akan menyia-nyiakan diri kamu untuk seseorang yang tidak peduli sama kamu, menyia-nyiakan perasaan kamu, menyia-nyiakan waktu kamu. Jadi kamu akan lebih kuat lagi, kayak punya pendirian gitu. Aku akan tarik tentang love life-nya. Tell me more about their love life after this situation. Oke, ada yang benar-benar bisa move on dari hal yang membelenggu, hal yang memang merugikan. Lalu ada death, ada sebuah transformasi, ada the magician. Kamu punya kekuatan untuk menarik energi seseorang yang memang diperuntukkan untuk kamu, yang memang itu takdir kamu. Ada the moon. The moon itu tentang mirroring, tentang kamu mempunyai kekuatan untuk melakukan manifestasi soal percintaan. Lalu ada King of Swords, you can dealing with Gemini, Libra, Aquarius. Kamu juga bisa dealing sama Virgo, Gemini. Kalau the moon itu tentang si Pisces. Death itu Scorpio. Oke, kamu bisa bikin boundaries, bisa bikin pagar mana yang memang pas untuk kamu, mana yang tidak. Jadi punya perasaan kalau kamu itu worth it, akan cinta. 3 major arcana berarti Oke, kamu bisa dealing sama seseorang yang kamu impikan, atau ada orang yang memimpikan kamu akhirnya bisa ketemu. Itu kan vice versa ya. Terus juga ada kayak menemukan pasangan. Si The Magician di sini kan ada red flower sama white flower. Artinya pasangannya tuh lebih kayak yin and yang gitu. Jadi si kamunya mempunyai kelebihan dan kekurangan, bisa dicocokkan dengan kelebihan dan kekurangannya si orang tersebut. Dan kebanyakan dari kalian juga lebih milih untuk memakai logika untuk saat itu. Saat akan datang. Karena King of Swords dia udah punya role. Jadi kamu udah punya role-nya. Ini kamu kalau misalnya sama aku harus gini gitu. Jadi udah bisa lebih tegas. The Page of Swords. Ada Four of Cups. Kamu harus bisa benar-benar buka mata lagi sih tentang lingkungan sekitar kamu. Memang ada orang yang mencintai kamu, tapi kamu gak nyadar. Kalau kamu nanya siapa, itu harus dari kamunya sendiri yang sadar. Kalau misalnya dari akunya yang ngomong, oh orangnya gini, itu namanya aku nuntun kamu, nyuruh kamu. Ada orang dari memang sudah kenal, udah lama, ini waiting, nunggu kamu. Ini gak untuk semuanya sih, tapi untuk beberapa aja. Kayak ada energi nostalgic, jadi kalian memang sudah punya memori bersama. Ini bisa temen, karena kamunya gak terlalu ngeh sama dia sih, gitu. Kamunya apa ya,
kayak menutup mata. Ini kan buang muka, ini nunduk ke bawah, ini ngeliat ke sana. Ini kamu fokusnya ke sini, dia ngeliatin kamu. Kayak apa ya? Orang ini tuh sebenarnya selalu ada untuk kamu, memberikan energi baik gitu. Cuman kamu harus bisa sadar aja, aware gitu. Ada yang seperti itu, ada yang memang ada apa yang menunggu kamu. Tentang percintaan, ada kesuksesan, akan ada yang deketin. Si Nine of Cups ini kayak energi kamu banyak yang deketin nih. Cups banyak yang di offering ke kamu gitu. Oke. Aku akan tarik dari Oracle Cards. Oke. Ada in every moment the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. Jadi memang alam semesta ngedorong kamu ketemu sama orang-orang yang memang sefrekuensi, satu pemahaman sama kamu. Jadi yang tidak sepemahaman sama kamu ini akan difilter. The universe work fast when I'm having fun. Kamu harus punya banyak energi untuk having fun. Jangan terlalu punya energi posesif dan obsesif tentang suatu impian kamu. Jadi having fun aja. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Again, jangan kebanyakan posesif dan obsesi dan jadi kayak punya kecanduan cinta itu harus gini. Kayak terus-terusan terus-terusan demanding tentang sesuatu hal soal percintaan terutama yang memang sebenarnya sudah diberikan, tapi kayak kamu harus lebih aware lagi gitu. Jadi ada efeknya kalau misalnya kamu malah fokusnya ke mana sih aku kok nggak dapat, mana sih kok aku nggak dapat, itu malah efeknya malah jadi kayak itu udah di depan kamu, tapi karena kamu nggak nyadar aja kayak gitu. Jadi kalau misal banyak yang nanya enggak kok nggak ada, coba self reflection gitu. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Jadi harus banyak-banyak. Tadi kamu punya kemampuan untuk afirmasi, kemampuan untuk melakukan banyak-banyak permintaan. Jadi momennya lagi didengar sama alam semesta gitu. Punya banyak kesempatan untuk memintalah. Calling in your soulmate, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak afirmasi sambil divisualisasikan dan retreat. It's time to disconnect from the world. Jadi kamu punya dalam aku bilang di dalam boxnya memang tidak sesuai lagi sama kamu, cara pandangnya, energinya harus bisa disconnect dari lingkup yang seperti itu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Bye. Halo semua, ini untuk yang pilih The Crown. Oke, banyak dari kalian yang mempunyai keinginan untuk lebih mendalami soal spiritual. Jadi ada powernya. Jadi kalau ada mendalami kan kamu pasti sudah mempelajari banyak hal. Saat kamu sudah belajar tentang sesuatu, ada pelajaran yang dipahami, itu masuknya di power, di kekuatan. Oke, aku bakalan tarik tentang major energy, what happened. Spirit guide, angel, divine power, light, God, and goddesses, please bless this reading. I'm asking my God so I can speak the truth.
What happened to the people who picked the crown after the situation ending? What waiting for them in the future? Ada Ace of Cups. Ada Three of Cups, ada The Empress, ada The Fool, sama Knight of Pentacles. Oke, apa yang menunggu kamu after this pandemic? Pertama, ada opportunity, ada peluang baru. Peluang barunya, karena ada The Fool juga, kamu memulai sesuatu itu dari nol. Apa yang menunggu kamu? Sebenarnya ada selebrasi, ada sebuah perayaan, ada sebuah kebahagiaan, karena di sini banyak energi kuning, yang artinya kalau kuning kan tentang happiness ya, dari energi sun. Kalau energi sun pasti positif. Jadi apa yang menunggu kamu kebanyakan positif. Kestabilan, awal mula baru. Ini passionate new beginning. Ini lebih kayak ke no, it's not passionate. It's more like lebih ke benar-benar sesuatu yang datangnya dari hati. Bisa kamu yang menemukan cinta, atau seseorang yang menemukan kamu, dia jatuh cinta. Lalu ada 3-3. Tiga-tiga tuh kayak union, tapi lebih kayak ke grup union. Kayak mirip nih. Jadi gathering, selebrasinya rame-rame gitu, bertemunya rame-rame. Jadi The Empress juga, kamu menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi, lebih punya kemampuan untuk menarik abundance, kemampuan untuk menarik kebahagiaan, kemampuan untuk kayak menarik banyak peluang. Ada juga yang emang sudah di ujung banget untuk cabut dari suatu tempat. Ada ada orang yang memang suka sama kamu, jatuh cinta sama kamu, dan offering their commitment. Ini kan tentang komitmen, tentang sesuatu yang stabil gitu. Jadi dianya udah oke, aku bakal narik. Ini mostly about love, karena awalnya ada Ace of Cups. Jadi kemungkinan ada si orang ini tuh kayak sudah menunggu lama, udah saatnya dia buat settle down. Terus saat momen dia menentukan, oke, aku mau benar-benar mau punya hubungan serius, nah itu ketemunya kamu. Jadi apa yang menunggu kamu di depan sana adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk mempunyai kestabilan di hubungan. And then what else? Aku bakalan tarik dari ribet. Jadi kalau The Empress, apa yang menunggu kamu kan pasti udah pasti sebuah keberhasilan ya. Ini The Empress juga menandakan seseorang yang fertile. Jadi kemungkinan kamu bisa yang kamu tanam kemarin atau saat ini akan tumbuh dan hasilnya akan terlihat after pandemi ini gitu. Ada The Magician, ada Ten of Pentacles, kestabilan secara finansial, keamanan secara finansial. Jadi apa yang menunggu adalah
Kamu bisa, aku bilang menarik energi. Ini kan kalau the magician di sini kan playing with energy. Dia punya energinya untuk bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Karena dia punya banyak source-nya. Yang aku bilang dari awal, kamu udah punya knowledge, udah pemahaman soal spiritual. Jadi kalau yang awake gini kan kamu ngerti soal afirmasi, soal meditasi gitu. Jadi saat kamu melakukan afirmasi dan kamu meminta dan melakukan law of attraction, di situ kamu narik abundance ini gitu. Narik abundance, narik cinta, narik peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai sama passion kamu, sama gairah kamu, dan akhirnya kamu menemukan kestabilan itu. Secara finansial akan bagus, karena yang menanti kamu adalah sesuatu yang banyak tumbuhnya. Kayak ini kayak di graveyard ya, kayak di graveyard, ladang anggur. Jadi kan kalau ladang anggur kan kayak sangat kayak makmur intinya gitu. Ada Ace of Cups, another Ace of Cups. Ini ada yang menemukan cintanya. Ada Knight of Wands, ada Knight of Wands, ada Two of Wands. Ada yang mempunyai kekuatan untuk melawan ketakutannya. Karena di Nine of Wands, kayak dia tanpa sadar, sebenarnya kekuatannya udah di tangannya dia dari kemarin. Tapi dia tidak menggunakan itu. Ada Two of Wands, ada Five of Cups, dan ada King of Wands. Kamu menemukan strategi untuk maju. Ini bikin strategi. Ini juga gazing, tujuannya kemana? Kamu punya strategi, kamu punya tujuan, dan kamu punya kekuatannya. Jadi tinggal maju, gitu. Lalu, apa yang menunggu? Berarti emang sebuah, kalau Ace, awal mula baru, di belakangnya tuh ada dove kan, ada 2 burung. Kalau 2 dove itu artinya dua insan manusia yang memang sebenarnya membutuhkan satu sama lain, mencari satu sama lain gitu. It's about love, mengisi satu sama lain. Lalu di sini mendapat ketenangan sih. Gini, kamu harus benar-benar bisa aware sadar tentang apa yang kamu punya sih. Karena kalau kamu belum sadar tentang kemampuan kamu, jangan sampai kamu nyanyiakan. Jadi ini kan selalu fokus sama hal yang udah tumpah, padahal di sini ada Two of Cups yang masih berdiri, masih ada party di depan. Kamu malah fokus ke hal yang sedih-sedih gitu. Jangan sampai kamu fokus ke hal yang sedih-sedih, yang negatif. Akhirnya kamu nggak tahu potensi kamu tuh apa sebenarnya. Kamu udah punya kekuatannya gitu. Dan udah kebuka juga pintunya. Jadi harus bisa aware tentang apa yang kamu miliki saat ini. Harus bisa bersyukur. Oke, aku bakalan tarik the message. Oh, ini yang lucu adalah gini. Gini. Kalau kalian dealing sama maskulin kamu yang menarik kamu. Menarik dan maksudnya yang dia datang ke kamu karena dia juga melakukan banyak doa dan afirmasi gitu. Sedangkan kamu diem aja gitu, stay still, kayak pasif di situ. Kalau ini dealing sama maskulin. Kalau kamu maskulin dealing sama feminin, si feminin kamu itu kayak sudah aware tentang potensinya dia udah di posisi satu level di atas kamu. Jadi yang harus kamu lakukan adalah menggapainya. Menggapainya jangan kamu narik, tapi kamu yang naik tangga gitu. Oke.
Message-nya ada Three of Swords, heal your wounds. Dan ini juga kalau misalnya akan ada yang ngebantu kamu dalam healing proses. Kamu akan jadi lebih dewasa, lebih kuat, lebih bijak. Kamu seperti mendapatkan cahaya dari seseorang. Ada the High Priestess you can dealing with. The High Priestess itu energinya Taurus Cancer, the Hermit itu Virgo, Temperance itu Sagittarius, sama the World. The World itu tentang Capricorn, Aquarius, Virgo. Pesannya adalah saat kamu menemukan keseimbangan, kamu akan bertemu sama cinta sejati kamu. Saat kamu menemukan keseimbangan, kamu juga akan mendapatkan potensi kamu sesungguhnya apa. Lalu ada the world, yang artinya semua yang terjadi dalam hidup ini semuanya ada di tangan kamu. Jadi ada sesuatu yang tumbuh, ada sesuatu yang mati, ada sesuatu yang berakhir, ada sesuatu yang dimulai. Semuanya ada di tangan kamu. Jadi kamu harus mengerti kalau hidup itu ada full of phase, penuh fase. Ada fase yang dimulai, ada fase yang berakhir. Ada yang berakhir, ada yang dimulai. Itu akan seperti itu, terus-terusan. Jadi harus bisa punya keyakinan dan iman yang kuat, dan punya pendirian yang gak bisa diganggu gugat, pendirian yang kokoh gitu. Karena fase ini akan terus-terusan changing, berubah. Lalu ada temperance. Temperance itu tentang punya banyak cinta untuk berikan. Di situ temperance juga kedamaiannya itu datangnya dari dalam diri sendiri, dari your inner self, dari kepala sendiri. Jadi kalau banyak overthinking, mencoba untuk merubah pola pikir itu. Jangan overthinking, jadi berpikirannya ke masa depan yang lebih positif. The High Priestess. Jadi gini, kalau misalnya baca tarot, kalau ada the High Priestess itu bisa juga ngasih tahu kalau kamu itu lagi dibaca sama seorang tarot reader. Karena ini bisa aja energi aku yang ngebacain soal kamu, gitu. Atau memang kamu bisa dealing sama seseorang yang kayak punya guidance. Jadi kayak dia baca buku, berarti dia punya pemahaman. Kamu bisa dealing sama seseorang itu. Atau ini energi kamu yang kamu punya pemahaman, karena ada banyak lampu di sini kan. Jadi ada lampu dan ada cahaya. Jadi udah mulai kelihatan jernih, clear tentang apa yang ada di future gitu. Lalu karena ini about message, jadi memang ada kamu bakalan ngerti sih tentang cara keluar dari trauma masa lalu, heartbreak kamu, atau dari hal-hal yang sebenarnya udah ada dalam diri kamu tapi kamu kubur si negatif itu gitu. Oke? Aku akan tarik tentang love life. Tell me more about your love life. Kalau soal general, jadi tentang finansial gimana, kamu yang narik abundance yang aku bilang tadi, kamu tinggal memetik hasilnya dan kamu punya strategi untuk bisa maju ke depan, kamu juga punya kekuatan itu. Ada the well, law of attraction. Intinya kamu menarik, kamu yang mengundang. Jadi saat kamu mengundang seseorang untuk masuk ke dalam hidup kamu, pastikan kalau diri kamu sudah siap
dan sudah pantas untuk siapapun yang kamu tarik gitu. Ada Two of Wands about love life. Two of Wands bikin planning ke depan tentang kehidupan percintaan. Two of Cups, there's a love, there's a new beginning. Terus ada Two of Swords, the Hangman sama the High Priestess. 2 kali High Priestess. You can dealing with, kamu bisa berhubungan sama seseorang yang full of secrets karena kamu ketutup matanya, tergantung, akhirnya kayak kamu nggak, bingung nih mau ngapain gitu. But this is love, baru, ini baru, ada sesuatu yang tumbuh yang baru, perasaan yang tumbuh yang baru, dan birds itu tentang sebuah ikatan suci yang tumbuh dari sesuatu yang baru ini. Jadi pas keikat, pas ke bonding, ini sesuatu bonding, sesuatu ikatan yang suci. Oke. Kamu bertemu sama cinta. Karena ini energi cinta ya. Jadi sebenarnya kalau ini ada juga yang udah kenal berarti. Karena gini, si Two of Wands-nya kan ngelihat, The Whale-nya ngelihat, jadi udah tahu kayak, oh ini nih orang nih kayaknya. Dia juga tahu, oh ini orang nih kayaknya. Ini ketemu di tengah. Ada juga yang berjarak. There's a lot of water ya. Ada banyak air di sini. Why? Oke. Banyak. Oke. Ini banyak yang harus diarungi juga sih kalau love life. Diarungi secara harafiah bisa sebuah jarak. Jadi ada jarak. Ada yang tadi aku bilang, saat kamu menarik seseorang, kamu harus bisa siapkan diri dan memantaskan diri untuk orang tersebut. Gitu. Ini bakalan full of mystery juga sih. Cuman sabar aja karena kalian bisa dealing sama seseorang yang lebih, bukan gak peduli sih, lebih kayak dia peduli sama dirinya dia sendiri. Walaupun dia punya cinta, tapi ada momen dimana dia itu banyak hal yang tidak bisa di-sharing sama dia gitu. Jadi, tapi kalau dia bilang dia cinta, dia sayang, ya dia sayang. Dia seseorang yang jujur gitu. Walaupun ini ada banyak dari kalian yang kegantung dan bingung. Tapi dalam kebingungan kalian akan selalu, hati kalian tuh akan selalu terisi gitu. Cuman bingung di mana. Oke. Bingungnya mau dibawa kemana hubungan ini arahnya gitu. Oke? Ini yang menunggu kamu about love life. Aku bakalan tarik oracle cards. The moment I realign with love, clear direction is presented to me. Jadi saat kamu bisa
bisa kayak balance, intinya punya energi temperance, dan path jalan untuk menuju cinta itu akan lebih clear. Jadi yang tadinya ada obstacle, jadi obstacle-nya tuh diilang-ilangin karena ada energi the angels di sini yang guiding kamu ketemu sama spouse kamu, sama pasangan hidup kamu. My outer experience are reflection of my internal condition. Jadi tadi balik lagi, intinya untuk message di sini about temperance. Jadi harus bisa punya kedamaian dari dalam diri sendiri, gitu. Punya kamu juga harus mengerti kalau apa yang terjadi di lingkup sekitar kamu sebenarnya sebuah refleksi dari apa yang ada di dalam kamu juga, gitu. Saat di dalam kamu itu damai, tenang, santai, di luarnya juga akan seperti itu energi luarnya. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Bye. Halo semua, ini untuk yang pilih The Star di sini apa yang menanti kamu sebuah kebahagiaan, positivity, dan oke. Aku akan tarik dari tarot. Spirit guide, angel, divine power, light guide, and goddesses. Please bless this reading. I'm releasing my ghosts so I can speak this book. Tell me about what is waiting them in the future after this pandemic is over. What is waiting them? Give me 5 cards. Knight of Swords, 9 of Swords, 2 of Swords, why you guys so complicated? Three of Swords. Ada yang melepas kenangan masa lalu. Apa yang akan terjadi after this pandemic? Kamu bingung akan perjalanan cintamu, kamu bingung dalam situasi cinta. Ini kamu bisa ngelepasin itu dan lebih fokus ke pekerjaan, sama self-reflection, sama your inner work. Jadi, kamu bekerja untuk diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, menaikkan level, intinya. Nine of Swords kan lebih seperti kamu berani untuk maju, kamu punya keberanian untuk bisa melepaskan diri kamu dari kebingungan ini, hal-hal yang nyakitin kamu, gitu. Oke, ini juga ada yang bisa mengalihkan perasaan ambiarnya ke pekerjaan, gitu. Oke, aku akan tarik what will happen after this pandemic is over. Ada Seven of Wands, confirmation tentang kamu bisa melawan apapun yang menyudutkan kamu. Ada The Tower, yang artinya kamu sendiri yang keluar dari si momen yang kamu udah bisa memproyeksikan. Oh, ini kayak bakalan gimana nih, bakalan ambiar nih. Kamu udah bisa memproyeksikan itu, jadi kamu bisa keluar dengan sendirinya. Ada The Empress, energinya kamu memang fokus ke diri kamu sendiri, fokus sama membahagiakan diri kamu secara finansial, secara karir, secara your passion, karena dia juga mega wands. Aku ngeliatnya juga yang nunggu ada yang kaget karena
Oh, ini nggak semuanya ya. Ada yang ini kan dia megang belly ya, tapi nggak semuanya nih. Ini ada yang prego. Jadi kemungkinan karena ini energi femininnya gede, jadi fertile banget. Karena ada duar nih, kagetnya gara-gara ternyata positif Hamidun gitu. Ini nggak untuk semuanya, berarti untuk yang perempuan aja, tapi nggak semuanya juga, karena ya itu kagetnya gara-gara ternyata punya baby gitu. Ada yang memang menunggu untuk momen ini, congratulations. Tapi kalau misalnya nggak nunggu, you need to be safe gitu. Another Three of Swords. What is going on with you? Wait. Ada juga yang pertama, kamu kayak punya power di kehidupan kamu untuk punya banyak abundance, kamu bisa mendapatkan sendiri. Ini kan lavish banget ya pakaiannya. Artinya secara finansial dia bagus, dia bisa memanjakan dirinya dia sendiri. Makanya yang heartbreak ini, kamu bisa channeling atau bisa memindahkan fokus kamu yang tadinya kamu fokus ke hati, akhirnya fokus ke pekerjaan. Saat kamu fokus ke pekerjaan, banyak finansial kamu yang jadi tumbuh, kekuatan finansial kamu yang tumbuh, akhirnya kamu bisa memanjakan diri sendiri dengan everything, dengan kamu bisa sesuatu yang material things, kamu memenuhinya, atau bisa dalam memberikan ke orang lain di sekitar kamu gitu. Why the Three of Swords is here? Playing with energy. Jadi magician ini bisa, yang aku bilang tadi, kamu bisa untuk mengubah energi heartbreak kamu ke energi lebih fokus ke si pekerjaan itu. Ini kan tentang kreativitas, jadi kamu punya kreativitasnya. Kan ada tuh orang yang lagi kayak heartbreak, lagi sedih-sedih, malah bikin lagu, nulis, atau bikin sesuatu. Nah, itu kamu punya kemampuan itu. Jadi dalam lucunya adalah saat kamu merasakan si ngilu-ngilu ini di hati, kamu bisa dari perasaan bisa terlihat hasilnya. Jadi ada dalam bentuk fisiknya. Jadi kayak bisa menguntungkan kamu sebenarnya gitu. Energi Queen of Wands. Apa yang menunggu juga opportunity soal membangun bisnis baru. Yeah. The High Priestess, ada Six of Cups. Ada Ten of Pentacles. Oke. Aku mau bilang kalau misalnya ini kan message yang aku berikan. Jadi kalau misalnya atau pesan yang aku berikan, kalau misalnya kamu melihat The High Priestess, itu bisa energi kamu, bisa energi orang, atau ini energi aku karena aku yang menyampaikan sesuatu ke kamu gitu. Six of Cups. Seseorang dari masa lalu datang. Oh, iya bentar. Ada kestabilan di keluarga. Ada strength. Oke. Ini bisa gini, kalau ada the strength berarti kamu berhubungan sama seseorang yang memberikan kamu kenyamanan, keamanan, dan kamu memberikan dia kehangatan. Itu bisa vice versa. Bisa kamu yang seseorang yang suka kebebasan, suka yang pokoknya kamu berani orangnya,
kamu dealing sama seseorang yang calm, mature, tenang. Gitu. Lalu, kalau ada The Magician dan The High Priestess, kamu bisa dealing sama seseorang yang punya energi yang sama, satu pemikiran, tapi beda ranah. Yang satu ranahnya tentangnya tadi aku bilang, sesuatu yang tenang, sesuatu yang lebih mature, sesuatu yang lebih dewasa. Kalau dia punya punya kekuatan, atau dia punya knowledge, punya pemahaman, punya kepintaran, dia punya ilmu, tapi dia nggak nunjukin. Kebalikannya sama The Magician. Magician is all about dari luar udah kelihatan gitu, dan about love, about passion yang dikatakan, yang diperlihatkan gitu. Jadi yang satu secret, yang satu lebih keluar gitu. Kamu bisa dealing sama seseorang yang seperti itu. Atau gini, fasenya yang ini kamu aplikasikannya bisa tergantung diri kamu. Kalau misalnya diri kamu energinya fiery, energinya membara-membara, ini waktunya kamu untuk sedikit tenang. Kalau saat ini kamu energinya tenang, padam, nanti saatnya kamu untuk nyala gitu. Kamu harus bisa punya keberanian untuk keluar nyala gitu. Ya, itu gitu. Bingung kan? Oke. Aku bakalan tarik message. Jadi ini message-nya dari yep. Pokoknya lakuin ini dulu sih. Gitu. Oke. Aku bakalan tarik about your love life. Ada 5 of Wands, ada the Moon, ada the 5 of Cups. Jadi in general, yang tadi kalau tentang finance dan money, kamu ada di posisi the Empress yang menarik itu, dan kamu punya posisi the Queen of Wands yang bisa yang punya energi gede dan punya protection yang gede untuk membangun sesuatu yang baru dan bekerja untuk dirinya sendiri gitu. Dan kamu mempunyai kesempatan untuk fokus ke pekerjaan. Saat kamu fokus ke pekerjaan itu memang it's time for you to focus. Jadi jangan nanya kenapa aku gini. Tapi kamu nggak nyadar kalau kamu tuh harus fokus di momen ini tuh, kamu harus fokus ke pekerjaan, karena pasti ada sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan karena kamu fokus di pekerjaan saat ini, jadi bekalnya itu buat di masa depan gitu. Oke. Kalau buat love life ada choices, ada pilihan, ada juga yang menunggu masa lalu, ada juga yang daydreaming. Ini masa lalu. Oh my god. Orang masa lalu yang datang kembali. Ada pilihan, berarti ada yang nungguin kamu. Ada yang masih fokus ke masa lalu, kamu yang masih fokus, atau ada orang yang dari masa lalu datang. Terus ada juga yang masih memimpikan seseorang untuk datang. Ada juga yang why is conflict? Sama ada yang bertransformasi karena sebuah konflik yang terjadi. Oke. What else do I need to know about their love life? This is someone. Membangun pagar. 7 of Wands. Ada Ace of Swords. Well, at least kamu ada komunikasi sama seseorang sih. Just be careful aja. Jangan kebanyakan kepo. Orang yang dari masa lalu datang lagi. Kamu harus bisa tahu boundariesnya. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu
kamu tuh worth it. Kalau misalnya seseorang itu energinya udah nggak sesuai untuk kamu harus bisa bikin boundaries, oke? Oke. Kamu harus bisa melepaskan sih. Kalau misalnya untuk bisa maju, kamu harus bisa keluar dari situasi atau seseorang yang tidak mendukung lagi energinya. Memang tidak sama. Forgiveness, memaafkan apapun yang terjadi di masa lalu. Ada health, focus on your health. Ini kesehatan hati. Oke. I surrender to power greater than me. Jadi apapun yang terjadi sama kamu mendapatkan banyak pelajaran, kamu harus bisa juga pasrah sama kekuatan yang lebih besar dari apapun yang datang ke kamu, dari orang-orang yang datang ke kamu, atau dari situasi yang sekarang kamu hadapin. Karena kekuatan terbesar datangnya dari atas, dari alam semesta juga. The universe has my back. Jadi saat kamu bisa surrender, sudah bisa melepaskan, sudah bisa forgiving, sudah bisa memaafkan, dan kamu lepasin semua ke alam semesta akan membantu kamu untuk healing, dan akan membantu kamu untuk lebih aware lagi gitu, lebih bisa sadar, oh ini orang gini, ini situasinya gini. Jadi kamu bisa mempunyai proyeksi sendiri tentang apapun yang datang ke hidup kamu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Bye.